Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syam Awalia. Di sini saya akan membahas tentang sifat-sifat informasi. Adapun sifat informasi yang datang sangat dipengaruhi oleh jumlah besar sedikitnya informasi yang diterima, cara penyampaian dan pemahaman informasi, dan proses umpan balik. Gagalnya komunikasi dalam suatu organisasi tertentu dapat dilihat dari 1. Apakah tujuan dari pesan yang disampaikan itu tercapai atau tidak? Yang kedua, apakah alat komunikasi atau bahan-bahan keterangan yang sudah dilambangkan dalam simbol-simbol itu mengantar pesan atau tidak? Nama saya Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi, di mana komunikasi organisasi terdiri dari dua susunan, yaitu komunikasi organisasi formal dengan komunikasi organisasi informal. Komunikasi organisasi formal, di mana komunikasi ini mengikuti jalur hubungan formal yang tergambar dalam susunan atau struktur organisasi. Yang kedua, komunikasi organisasi informal. Komunikasi organisasi informal arus informasinya sesuai dengan kepentingan dan kehendak masing-masing pribadi yang ada di dalam organisasi tersebut. Untuk membedakan komunikasi organisasi dengan komunikasi yang ada di luar organisasi adalah struktur hierarki yang merupakan karakteristik dari setiap organisasi. Perilaku orang-orang yang berada di luar organisasi dalam berkomunikasi tidaklah mengikat karena tidak ada struktur hierarki. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Salsabil, akan menjelaskan materi tentang komunikasi antar pribadi. Secara formal, dapat diartikan sebagai proses penyampaian berita yang dilakukan oleh seseorang, dan berita tersebut diterima oleh orang lain atau kelompok kecil dari orang-orang, dengan suatu akibat dan umpan balik yang segera. Komunikasi semacam ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan bentuk perilaku orang-orang. Ada kalanya efektif dan ada kalanya tidak efektif. Suatu komunikasi antar pribadi bisa efektif dengan dapat dikenal dengan 5 hal berikut, seperti keterbukaan, empati, dukungan, kepositifan, dan kesamaan. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Ramadhani. Saya akan menjelaskan materi tentang homopili dan heteropili dalam komunikasi antar pribadi. Homopili menunjuk kepada suatu derajat kesamaan antara dua pihak yang terikat dalam komunikasi antar pribadi, antara pihak penyampai dan penerima informasi. Sedangkan heteropili menunjuk pada derajat perbedaan antara dua pihak tersebut. Kesamaan dan perbedaan ini hanyalah menunjuk pada karakteristik seperti misalnya agama, umur, sandaran politik, dan yang sejenisnya. Menurut prinsip ini, maka orang akan berkomunikasi secara baik jika ia tahu orang lain seperti dirinya. Dengan demikian, orang Jawa dengan orang Jawa, orang Bali dengan orang Bali, petani dengan petani, dosen dengan dosen, dan begitu seterusnya. Sekian.